Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Humairul Tunisa dan teman-teman yang sudah bergabung di attendance. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan rekan yang belum bergabung bisa segera bergabung. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, seperti biasa, kita cek terlebih dahulu tugas teman-teman. Sudah ada 3 tugas ya. Word, sudah ada 11 orang yang mengumpulkan. Thank you. Kemudian Excel sudah ada 5 orang dan PowerPoint belum ada. Oke, tidak apa-apa. Masih ada waktu ya sampai tanggal 6 Maret nanti. Oke, materi kita pada sore hari ini adalah Mendeley Reference Manager ya. Saya menggunakan materi yang disusun oleh Bu Nurma, pustakawan Universitas Airlangga ya pada Desember 2022. Saya kira ini masih relevan dengan Mendeley saat ini sehingga bisa digunakan ya untuk kita memahami apa itu Mendeley. Tentunya teman-teman pasti sering atau sudah pernah ya melakukan penulisan. Penulisan itu baik makalah atau bisa juga proposal ya barangkali. Nah, tentunya teman-teman membutuhkan namanya resource ya atau referensi. Referensi kita menyusun sesuatu tidak bisa dengan manual ya. Harus ada bantuannya, yaitu dibantu dengan referensi dari lain tempat. Nah, biasanya kita akan sulit mencari atau menemukan file-file resource-nya. Lalu berikutnya kita juga ribet dalam penulisan citasi dan daftar pustaka. Lalu solusinya kita dapat menggunakan reference manager. Apa itu reference manager ya atau reference management tools ya? Reference management tools itu adalah tentang aplikasi pengelola referensi yang dapat membantu kita dalam menyimpan, kemudian mengatur, dan mengutip, serta membuat daftar pustaka secara otomatis. Ya. Lalu di sini ada banyak sekali reference management tools ya. Mulai dari eh, ada Mendeley itu yang paling bawah, kemudian ada Zotero yang nanti kita akan bahas. Jadi dari sekian banyak,
Nanti kita akan membahas Mendeley dan Zotero. Oke. Ini sedikit perbedaannya, ya. Jadi ada BibTeX itu free license, kemudian tidak ada charge-nya, ya. Bisa dioperasikan di Windows, Mac, dan Linux. Lalu support untuk bisa digunakan di LaTeX. Ada banyak citation style, ya, tapi tidak diketahui jumlahnya. Kemudian ada EndNote. EndNote di sini miliknya Clarivate Analytics, ya. Jadi dimiliki oleh Clarivate Analytics. Lalu biayanya $249 hanya dapat dioperasikan di Windows dan Mac OS. Di Linux tidak bisa, ya. Kemudian support dengan aplikasi Word, Excel Word dan LO atau LibreOffice atau OpenOffice. Kemudian ada 6.000 citation style. Ada Mendeley, selanjutnya dimiliki oleh Elsevier. Ini juga sama, free of charge, tidak ada biaya alias gratis, ya. Lalu supportnya di Windows dan Mac. Terus support di Word, LO, LibreOffice, dan LaTeX. Ada 9.000 lebih, ya. Lalu ada Paper atau ReadCube, itu dimiliki oleh Data Science and Research Solution. Biayanya $55 per tahun. Kemudian ada support Word, LibreOffice, dan juga LaTeX. Lalu kemudian 9.000 juga citation style. Zotero. Nah, Zotero ini free license, ya. Kemudian tidak ada biaya dan support di Windows, Mac, dan Linux. Support dapat digunakan juga di Windows atau di Word, OpenOffice, dan juga LaTeX, ya. Jadi kenapa nanti yang disampaikan materinya adalah Mendeley dan Zotero karena dia sama-sama free license. Oke. Pertama, apa itu Mendeley? Ya, yang pertama, Mendeley itu adalah reference manager yang gratis, termasuk cross platform, ya, dapat dibuka di tempat lain atau dapat digunakan di beberapa platform seperti Windows, Mac, dan Linux. Kemudian berikutnya dapat digunakan berbagai browser, bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Microsoft Edge, ya, dan lain-lain. Kemudian terbukti handal dan juga populer, ya. Ini sudah sangat banyak digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen untuk melakukan penelitian. Nah, Mendeley itu ada dua, ya. Yang pertama ada Mendeley Desktop, yang kedua ada Mendeley Reference Manager. Dari dua itu, yang Mendeley Desktop itu sudah discontinue atau sudah tidak ada update lagi. Jadi sudah stop di versi yang terakhir.
Nah, Mendeley Desktop ini bisa digunakan secara offline dan juga online. Kalau Mendeley Desktop ini dia menggunakan Mendeley plugin ya, Microsoft Word plugin. Sedangkan Mendeley Reference Manager menggunakan plugin namanya Mendeley Site. Kemudian mobile sudah tidak ada, ya, sudah dicoret dari peredaran. Lalu perbedaannya, ya, yang pertama ada fitur kebutuhan koneksi internet. Kalau teman-teman menggunakan Mendeley Desktop, itu cukup login pertama kali saja ketika membuka Mendeley. Sedangkan ketika menggunakan Mendeley Reference Manager, teman-teman perlu memberikan ya atau login setiap kali. Jadi setiap kali buka login, setiap kali buka login. Lalu pada penyimpanan referensi PDF, storage-nya, yang Mendeley Desktop ini bisa disimpan offline di komputer masing-masing. Lalu ada Reference Manager, cloud ya, disimpan dalam cloud. Penyimpanannya, space-nya di Mendeley itu tidak terbatas sesuai dengan kapasitas dari hard disk kita. Kalau Reference Manager itu ada 2 GB untuk versi yang gratis. Lalu Office yang support kalau Mendeley Desktop itu versi yang lama sehingga supportnya paling terakhir itu di 2019. Tapi saya coba pakai di 365 masih bisa. Lalu kalau di Reference Manager itu versi yang baru-baru ya, mulai dari 2016, 2019, 365. Kemudian Citation plugin-nya di Mendeley Desktop ada add-in dari Mendeley-nya. Kalau di Reference Manager namanya Mendeley Site. Terakhir, ada fungsi filter, author, dan tag keyword publication. Di Mendeley tersedia, kalau di Reference Manager belum tersedia. Oke, next. Nah, berikut tampilan dari Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Desktop Word Plugin. Di sebelah atas, di menu Reference, ya nanti akan muncul tab atau grup baru Mendeley Site O, ya, Omatic. Nanti di situ ada insert citation, undo, refresh, export, insert bibliografi, open Mendeley, dan juga style. Lalu di yang samping kanan, itu namanya Mendeley Web Mendeley Reference Manager yang menggunakan plugin atau add-in Mendeley Site. Ya, jadi itu di versi yang Office baru. Oke. Nah, ini add-in-nya bisa dicek di menu insert ya. Insert my add-in lalu pilih yang Mendeley Site. Nah, bagaimana Mendeley membantu kita? Yang pertama kita punya file PDF, hasil download referensi-referensi dari internet misalkan atau dari dosen misalkan ya.
Kemudian kita juga punya file atau perlu mendownload dari internet. Nah, kita bisa mengkolaborasikannya ini dalam sebuah reference manager ya, yang nanti bisa diakses entah itu di komputer atau di browser. Oke. Nah, prosesnya pertama kita perlu membuat akun ya. Silakan teman-teman nanti buat akun ya, nanti akan disampaikan, dilihatkan, ditunjukkan cara membuat akunnya. Kemudian download dan install aplikasi. Nanti kita contohkan dua ya, Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Kemudian menyimpan referensi ya, bisa menggunakan file PDF atau menggunakan web importer. Setelah itu bisa di manajemen referensinya, beri tanda, disimpan, dipakai, lalu bisa disitasi dan juga ditulis daftar pustaka atau bibliografi. Oke, yang pertama daftar dulu ya di website mendeley.com. Create account, lalu pilih sign up for free. Ya, nah sign up for free, tampilannya mana ini? Download. Nah, tampilannya begini teman-teman nanti. Ini, gedenya. Create account, ya. Nah, teman-teman gunakan email kampus, silahkan ya. Mau pakai email pribadi juga boleh, tidak apa-apa. Khawatirnya nanti ketika teman-teman sudah lulus, email kampusnya tidak aktif, ya. Repot nanti kalau tidak bisa dipakai email kampusnya. Sedangkan datanya masih ada di email tersebut. Setelah memasukkan email, nama, password, lalu berhasil, kemudian teman-teman pilih bidang studinya, apakah sarjana atau pasca sarjana. Lalu aktifkan juga profilnya publik ya untuk memudahkan pencarian antar peneliti. Lalu setelah login nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, saya contohkan mendeley.com. Oke, tampilannya baru. Karena saya sudah punya akun, saya sign in. Nah, ini tampilannya begini. Kita bisa klik download for Windows ya untuk mendownload Mendeley Reference Manager. Kita juga bisa cek library kita yang sudah di insert. Ini Mendeley Reference Manager ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa menggunakan Mendeley Desktop ya. Caranya download Mendeley Desktop offline. Ini aja ya. Jadi versi terakhir dari Mendeley Desktop itu adalah versi 1.19.5. Ini nanti saya copy, silakan teman-teman nanti download ya. Yang pakai Mac bisa pakai link ini ya. Saya copy yang ini aja. Untuk nanti teman-teman
sinkronus. Ya, ya. Oke, setelah di-download, ya nanti akan muncul besar filenya 54,9 megabyte ya. Oke, karena saya sudah menginstal ya, saya tidak mendownload kembali. Nah, cara menginstalnya tinggal klik download, nanti open ya, terus tinggal next, 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 next sampai dengan selesai. Setelah selesai dibuka, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tinggal teman-teman masukkan username dan password. Ini sama ya. Kita coba dulu. Oke, bisa masuk. Pastikan teman-teman ingat passwordnya ya. Nah, setelah itu, ketika teman-teman menginstal, ya, pastikan tutup semua aplikasi Microsoft Office-nya. Jadi tidak boleh membuka aplikasi Microsoft Office. Harus tertutup. Ya. Lalu kita cek di Microsoft Word apakah sudah tersedia plugin ini atau belum. Nah, kita cek di menu Reference. Ini kalau sudah muncul seperti ini, berarti instalasinya sudah berhasil. Ya, sudah berhasil kalau sudah muncul tulisan Insert Citation, Mendeley Group, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, nanti akan terbuka jendela seperti ini. Ya, kita cek. Ini saya sudah punya banyak ya. Kita lanjut ke materi dulu. Ada 3 panel, kiri, tengah, dan kanan. Panel kiri, jadi pada Mendeley Desktop. Panel kiri itu terdiri dari ada dokumen, ya, ada library, recently added, recently read, favorit, terus sama folder-folder. Ya, sama folder-folder dan juga ada tag ya atau kategori. Kalau yang di tengah itu ada daftar dari dokumen-dokumen atau file yang kita punya. Mulai dari author, title, year, publish in, sama kapan ditambahkan. Nah, yang panel sebelah kanan ini adalah details dari dokumen tersebut. Ya, ada autornya, tahunnya, halaman, abstrak, teks, sampai dengan URL-nya. Ya, oke. Nah, kemudian ketika kita menggunakan Mendeley Reference Manager, ini saya buka juga Mendeley Reference Manager.
Nah, kita perlu login. Setiap kali kita membuka, kita perlu login. Nah, tampilannya begini. Sama ada panel kiri, panel tengah, tapi tidak ada panel kanan. Panel kanan akan muncul ketika kita klik, ya. Jadi umpetan. Ini juga sama, ya. Harus kita klik dulu, nanti akan muncul di sebelah kanan. Isinya sama. Yang kiri folder, file, yang tengah ada daftarnya, yang kanan rinciannya. Kemudian, gimana cara kita menambahkan dokumen? Ya, kita bisa ke menu file, ya, tambahkan file, tambahkan folder, atau watch folder, atau entry manual. Kita coba buat folder dulu, biar rapi. Nah, ini kosong ya. Jika nanti teman-teman baru pertama kali download, pasti kosong. Nah, ketika mau menambahkan, teman-teman bisa klik add file atau add folder atau add entry manually atau import ya. Nah, sekarang saya mau cari dulu referensinya di Google Scholar ya tentang sastra Indonesia. Nah, di sini ada buku ya, ada proceeding, ada juga jurnal ya. Nanti saya cari yang jurnal saja. Nih, contohnya saya mau download. Tinggal klik saja download ya. Lalu dengan mudah kita bisa drag and drop saja teman-teman. Ini kita drag ke Mendeley kita. Secara otomatis dia akan mencari metadatanya. Metadata itu adalah kelengkapan-kelengkapan dari data yang ada. Di sini ada autornya namanya Fahmi, Zulfa Fahmi dan Eva Mawadatunisha. Nah, ini ternyata sudah lengkap. Untuk membuka filenya, di Mendeley menyediakan PDF viewer. Tinggal double klik saja. Nah, di sini ada Jurnal Sastra Indonesia, volume 9, nomor 2, tahun 2020, halaman 114 sampai 118. Autornya Zulfa Fahmi, ya, ini udah betul, dari UNES. Lalu kita cek jurnalnya, Sastra Indonesia sudah benar, tahunnya 2020, volume 9, halaman sudah betul semua. Akan tetapi kita cek abstraknya itu keliru, teman-teman. Ya. Di sini kan diawali dengan kata novel Negeri Lima Menara ya, tapi di sini mulai dari tujuan. Nah, ketika ada hal yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki ya. Tinggal di copy saja abstraknya, copy ya. Terus tinggal paste di sini, terus enter atau diklik bebas. Nah, ini sudah sama abstraknya. Selain itu ke bawah dikosongkan saja tidak apa-apa. Ya. Ya, ini untuk file pertama. Kita coba cari referensi yang kedua, misal sastra Inggris. Kita pakai ini aja ya. Jangan tahun 2020. Oke, ini 2024. Oke, kita diarahkan langsung menuju jurnalnya. Kita tinggal download PDF. Ini ya.
Disusun oleh Heriono Sugiarto, M. Fatoni, dan Samsur Rizal. Nah, klik download. Nah, ini filenya namanya 447 460. Nah, kita mau import, ini bisa ditutup, klik file, add file juga bisa, ya. Pakai file yang terbaru, lalu klik open. Sama seperti tadi, secara otomatis nanti dia akan mencari metadatanya, ya. Nah, ini belum lengkap nih, kita perlu lengkapi. Yang pertama, autornya harusnya ada 3, tapi di sini baru ada 2, ya. Yang pertama kali dicek sebenarnya judulnya dulu. Judulnya di sini implementasi etika profesi dalam kehidupan mahasiswa sastra Inggris Universitas Bumi Gora. Nah, ternyata di sini salah, ya. Kita tulis ulang, implementasi etika profesi dalam kehidupan mahasiswa sastra Inggris Universitas Bumi Gora. Enter. Atau klik bebas, ya. Nah, autornya, cara menuliskan autornya, Heriono Soegiarto. Ini last name sama first name-nya dipisah, ya. Jadi ditulis dulu Sugiarto atau bisa otomatis mungkin, ya. Copy paste aja coba biar cepet. Oke, enter, ya. Secara otomatis dia akan mendeteksi kalau ini tuh 2, ya. Atau ini M dan Samsurijal. Nah, institusinya adalah cukup ini, ya. 3 aja. Jurnalnya namanya Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Tahun 2024, volume 2, nomor 4, page 447, 460. Abstraknya tinggal di copy saja untuk melengkapi dokumen atau metadatanya, ya. Nah, selesai. Oke, itu cara menambahkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan menggunakan web importer, ya. Web importer itu kita tidak perlu mendownload, bisa menambahkan referensinya. Caranya, teman-teman cari di Google, Mendeley Web Importer. Tinggal diklik saja yang extension Chrome ini, lalu install. Karena saya sudah menginstal di sini, tidak perlu menginstal lagi, ya. Lalu ketika sudah, misalkan teman-teman ada sebuah buku, ya, yang di Google Scholar, ternyata setelah dibaca sekilas itu mau dikutip, tapi kita tidak bisa mendownloadnya, ya. Karena ini kan beli nih, tapi kita bisa baca, ya. Nah, ini bisa kita tambahkan ke citasi kita. Nah, secara otomatis di sini, ya. Ini folder kalian belum muncul. Ini Mendeley Web Importer. Harusnya bisa diklik, ya, terus disimpan. Tapi saya sedang cari folder yang kita buat tadi. Oh, sorry, belum disinkronisasi. Kita ke menu Tools, Option, nggak usah. Lalu klik sinkronisasi di sini aja. Nanti folder yang kita buat tadi, 26, ini nanti akan terupload ke sistem online-nya. Jadi ini belum muncul karena belum disinkronisasi. Kita tunggu sebentar.
Tapi lama juga sambil kita refresh di sini ya. Kali aja dia sudah nongol. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik dicentang dulu lalu klik add. Setelah ditambahkan, kita refresh kembali. Kita sinkronisasi antara yang di online dan juga yang di offline. Ini muncul ya, sastra Indonesia dalam 6 pertanyaan. Tinggal diganti aja, misal ini adalah buku ya, buku, kemudian autornya misalkan dicek di websitenya Ignace Clayden ya. Lalu tahunnya tahun berapa nih? 2025 ya? Oke, kita ketik 2025 aja. Nah, ini cukup. Kalau buku sepertinya ini cukup. Atau publishernya kita tambah. Penerbitnya itu PT Gramedia. Ini orang muncul. Oke, sementara itu dulu ya. Kita juga bisa menambahkan menggunakan Mendeley Web Importer. Lalu kemudian kita melakukan sinkronisasi tadi sudah ya untuk menyambungkan antara yang online dan offline. Kemudian dalam pengelolaan library kita bisa menggunakan tools yang ada. Di sini ada semua dokumen, ada item yang baru ditambahkan, ada yang baru dibaca, ada favorit, dan juga ada yang perlu di-review. Nah, ada beberapa penanda ya. Gunakan kolom heading untuk mengurutkan ya. Misalkan saya mau mengurutkan berdasarkan autornya dari F, K, S, atau judulnya I, I, S, atau tahunnya. Saya mau yang terlama dulu, atau saya mau terbaru dulu. Nah, tinggal diklik saja di headernya. Kemudian, tanda entry sudah dibaca atau belum. Nah, ini warna hijau itu artinya sudah kita baca. Ya. Nah, kalau ini berarti belum dibaca. Kemudian, entry dengan PDF terlampir bisa dibuka dengan PDF Reader. Kalau ada file seperti ini, berarti artinya bisa dibuka PDF-nya. Ya, kita punya file PDF-nya. Tapi kalau kosong, tidak bisa dibuka. Kemudian ada bintangi yang sebagai favorit. Ya, misal saya suka ini sebagai referensi, saya berikan bintang. Oke. Terus membuat folder tadi sudah ya. Saya buat folder di sini kelas 26 G118. Lalu kita bisa mencari dokumen ya. Kalau mencari dokumen saya pakai yang semua dokumen. Misal saya pengen mencari sesuatu yang bertema dengan sastra. Nanti akan muncul ya. Yang muncul itu tidak hanya judulnya saja, tetapi bisa autornya, bisa isinya ya. Lihat contoh. Di sini tidak ada di judulnya, autornya, implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik. Tapi kalau di double klik, dibuka, nah ada kata-kata sastra di dalamnya. Jadi secanggih itu ya, Mendeley bisa mencari sampai ke dalam filenya, ya, itu untuk pencarian. Kemudian
kita juga bisa mengecek duplikat dokumen ya. Cek duplikat itu ada di menu tools ya. Cek duplikat. Saya hapus dulu. Tools, cek duplikat. Barangkali nanti ada duplikat, dan ini ternyata tidak ada duplikat. Nah, sedangkan kalau ada duplikat nanti muncul seperti ini. Satu set of duplicates found in integrated analysis. Ya. Jadi tinggal kita hapus salah satu. Ini PDF viewer-nya, tadi sudah kita praktekkan. Nah, kita juga bisa memberikan penanda. Ya. Misal kita mau mengambil referensi. Ya. Satu paragraf ini akan kita jadikan referensi, tapi kita perlu tandai dulu. Ya, biar kita ingat mana yang kita citasi atau kita kutip. Bisa menggunakan highlight. Diklik, lalu diaktifkan. Seperti ini. Ya. Bisa juga ditambahkan dengan sticky note di sini. Ya. Materi penting misalkan. Ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Dan bisa diklik untuk ditampilkan. Oke, ini ada dokumen detailsnya. Terus ada citation plugin Word-nya, sudah kita install. Nah, kemudian ada style kutipan. Style ini adalah gaya. Ya. Gaya ini nanti tergantung dengan apa yang diminta oleh entah itu kampusnya, ya, entah itu dosennya. Ya. Ada dua jenis kutipan, yaitu body note dan footnote. Body note itu adalah yang nanti akan muncul di body dan bisa dibuat daftar pustaka. Contohnya, di sini ada 1 sampai 7 yang sering digunakan, yaitu APSA, APA, ASA, IEEE, ya. Oh, ini 8 IOP Publishing. Kalau footnote itu ada Turabian sama Chicago. Chicago, ya. Ini contohnya yang APA atau APA. Jadi dalam sebuah kalimat seret, nah nanti ketika ada kutipan muncul seperti ini. Autor, tahun, dan page-nya. Atau bisa juga di awal, nah nanti di akhir muncul tahun dan halaman. Atau juga bisa nama terus dalam kurung tahun. Lalu hasil kutipan dalam teks di Word nanti seperti ini. Nama, tahun, nama, tahun. Ini juga bisa digabung ya ketika menjadi satu. Ya. Oke. Terus memasukkan bibliografi, insert ya. Terus kita juga bisa mencari style baru. Sekarang kita praktekkan. Di sini tadi saya mau mengutip sebuah paragraf ya. Kita matikan dulu. Kita copy, terus kita paste ya. Lalu kita insert citation. Tadi citationnya punya siapa? Punya Sugiarto. Bapak Sugiarto tinggal kita ketik aja. Sugiarto. Soe. Kita tinggal enter. Terus enter lagi. Nah, ini karena sudah pakai Turabian, kita pakai IPA dulu. Ya. Nah, Sugiarto et al. 2024. Terus cari satu kalimat atau satu paragraf lagi.
Ini contoh saja, ya. Copy, paste, rapikan dulu. Terus kita tambahkan, tadi autornya Fahmi. Fahmi. Nah, ini sudah muncul ya. Ini biar rapi, saya atur lens spacing-nya, perataannya, terus enter. Nah, kita sekarang punya dua citasi ya, atau dua kutipan. Kemudian, setelah itu kita bisa menambahkan daftar pustaka. Misal penulisnya itu sudah selesai di halaman paling akhir. Teman-teman bisa klik reference, lalu pilih insert bibliografi. Nah, secara otomatis nanti akan muncul daftar pustakanya, ya, di sini. Nah, daftar pustakanya ini sudah urut berdasarkan abjad, ya. Oke, sangat mudah dalam menggunakan Mendeley. Kemudian ada style lain. Kalau ini kan body note, ya. Ini muncul di dalam teksnya. Nah, ada juga yang versi footnote. Tadi yang saya jelaskan di sini ada versi footnote, yaitu turabian, ya. Bentuknya seperti apa? Nah, untuk menambahkan turabian, teman-teman bisa klik more style, lalu cari get more style, cari turabian, ya. Lalu ini bisa memilih yang salah satu ya, atau pilih yang notes and bibliografi juga boleh, klik install. Kalau sudah diinstal, tinggal dicari turabian. Saya mau pakai yang full note, pilih use this style, terus done. Setelah itu, di sini akan berganti bentuknya seperti ini, ya. Hanya ada angka saja di atas atau di teksnya, tidak ada kata-kata nama dan autornya. Nah, di bawah sini nanti akan muncul footnote-nya. Ini misal saya pisah jadi dua. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ada teksnya, di sini ada footnote-nya, dan di akhir di sini ada bibliografinya. Kita refresh, ya, sama. Oh, ternyata ada yang lupa buku. Kita tadi nambahkan buku ya. Kita kutip satu atau satu dua kalimat. Ya. Oh, ini tapi nggak bisa diketik, apa harus diketik ya? Oke, kalau begitu kita minta tolong ChatGPT. Buatkan gambar ini menjadi teks. Zaman sekarang hidup sudah sangat mudah ya. Jangan sampai teman-teman terlena dengan kemudahan-kemudahan ini. Ya. Oke, kita copy, kita paste ke dokumen kita, dan kita citasi bukunya. Bukunya tadi adalah interaksi sosial pada, bukan. Sastra Indonesia 6 pertanyaan. Insert, cari aja 6. Nah, ini kalau buku tulisannya begini. Nah, ini sorry tengah. Ya, Leiden. Nah, ini kalau mengganggu bisa dihapus saja. Ya. Nah, di sini juga ini bisa dihapus. Atau bisa juga dihapus di Mendeley-nya. Ini URL-nya dihapus saja. Ya. The detail are correct. Terus kita refresh. Ya, sudah selesai. Begitu menggunakan Mendeley. Ya. Sekarang kita coba 5 menit lagi Mendeley Site Manager.
ya. Dengan cara yang sama, ke menu insert, mana ya? Jendela reference manager. Harusnya ada di menu insert terus add in. Hilang ya? Ya, oke. Karena dua Mendeley ini tidak bisa digunakan secara bersamaan. Nah, ini install Mendeley Site for Microsoft Word. Ya, ini saya simpan terlebih dahulu. Latihan Mendeley. Karena di sini belum ada Mendeley Site. Ya, di menu reference jadi perlu diinstal. Kalau install ditutup semua terlebih dahulu. Klik menu Tools, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ternyata agak ribet juga nih installnya. Jadi tidak bisa dipraktekkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Pak. Oke, kalau belum, kita lanjutkan nanti setelah terawih. Nanti kita bahas tentang bagaimana cara menangani error, ya. Ini kalau teman-teman mau download, saya kasih linknya. Wah, boleh langsung download. Ya, baik, baik, baik. Nah, ini. Nanti silakan bisa dicoba-coba, ya. Oke, baik. Oh iya, belum foto ya? Oke, silakan on cam dulu. Lupa sampai belum foto. Penting itu, yang penting itu foto. Silakan minta tolong on cam, teman-teman. Kayak ada yang lupa, tapi apa? Ternyata foto. Ini masih download aja nih. Hanya lemot. Bentar. Oke, tadi kita sudah mempelajari Mendeley ya. Mau screenshot dulu. Lumayan yang datang 24. Oke, satu. Terus ketika kita praktekkan Word-nya. Dua. Terus tadi Mendeley-nya.
Dah, bentar. Bentar, bentar. Tahan, tahan, tahan. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. On cam-nya bisa off cam kembali. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Tugasnya akan saya share di grup. Baik, saya akhiri. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi